Jadi kalau misalnya my friends perhatikan, beberapa waktu terakhir ini, terutama setelah terjadinya reshuffle kabinet, kita beberapa kali mengingatkan bahwa nggak perlu terlalu khawatir IHSG kalau terjadi koreksi harusnya bisa menjadi entry point dan kita ekspektasi akan terus bikin ATH baru, my friends. Jadi kalau my friends rajin ngikutin Tiger Insights harusnya nggak perlu khawatir ya kalau terjadi koreksi beberapa waktu yang lalu. Nah, yang kita perhatikan sejauh ini tesisnya masih on track dan my friends bisa lihat kemarin ISG lagi-lagi menyentuh titik tertinggi sepanjang masanya lagi dan ditutup di angka 8.051. Dan kalau misalnya my friends lihat, melihat dari momentum ini seharusnya indikasinya masih punya kemungkinan untuk melanjutkan tren positif. Yang mau kita highlight dari perdagangan kemarin adalah selain memang nilai transaksi yang besar sekali, ini terjadi karena adanya pasar nego yang sangat besar dan juga adanya rebalancing ya, baik di FTSE Index maupun juga di VanEck Gold ETF ya, my friends ya. Jadi ini memberikan inflow yang besar sekali, terutama di beberapa saham yang memang mendapatkan inflow dan yang mendapatkan outflow. Terus juga kalau misalnya my friends lihat, asingnya kemarin tercatat plus atau net inflow sebesar 2,8 T karena tadi ada rebalancing tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat sejauh ini tren positifnya memang kemarin itu karena ada beberapa hal ya, my friends ya. Nah, yang akan menjadi perhatian dari market sebenarnya kalau my friends perhatiin, yang menjadi penggerak IHSG kemarin itu memang datangnya lagi-lagi dari saham-saham konglomerasi, tapi beberapa saham yang tergolong blue chips pun juga ikut ambil bagian untuk memberikan dorongan positif nih ke IHSG. Jadi yang mau kita lihat ke depannya adalah nggak cuma dari saham-saham konglomerasi, tapi dari saham-saham blue chips nih, my friends. Apalagi kalau misalnya kita lihat beberapa waktu terakhir ini yang mungkin kurang baik ya secara pergerakan dan kita sudah mengingatkan kita akan monitoring secara berkala yaitu adalah pergerakan dari si rupiah. Jadi kalau my friends lihat dari beberapa minggu yang lalu rupiah itu terhadap US dollar sempat range-nya itu sekitar 16.300-an terus berangsur-angsur mulai naik 16.4, 16.5 dan kemarin dan pagi hari ini kita lihat di 16.640 sekian. Jadi ini mungkin menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Dan kalau ngomongin pergerakan kurs ini, yang paling sensitif itu adalah saham-saham yang memang dipegang asing secara besar ya, my friends ya. Seperti saham-saham banking. Makanya kalau my friends perhatiin, banking ini agak lagging nih. Dan kecenderungannya masih belum mengalami penguatan yang signifikan. Justru malah ada beberapa yang mengalami koreksi beberapa hari terakhir ini. Tapi apakah ini suatu hal yang harus dikhawatirkan? Seharusnya enggak ya, my friends ya. Jadi ekspektasinya kita saham konglomerasi masih punya potensi mendorong pergerakan IHSG ya, saham-saham yang tergolong di grupnya Pak Prayogo, terus juga kita lihat di saham-saham teknologi seperti ada DCI, MLPT, DSSA itu masih punya potensi untuk mendorong IHSG dan ekspektasinya ketika kurs rupiahnya ini mulai stabil dari si blue chipsnya juga bisa ikutan mendorong ke arah positif untuk IHSG. Karena kalau kita lihat blue chip seperti Astra dan Telkom kecenderungannya lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham banking.